Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan tak pernah mencintaimu, hanya ingin memanfaatkanmu, sebab dia tidak peduli lagi denganmu. Perbanyak sholat malam. Ya, jadi ya, kenapa sih kita melihat ya, orang lain juga pisah, tapi kok masih bisa komunikasi? Ya, sementara kita sejak hari pertama berpisah sampai hari ini, misal sudah pisah 5-6 tahun, sama sekali dia tidak mau berkomunikasi lagi dengan kita. Dia sudah punya seseorang yang baru, bahkan berteman dengan kita pun dia tidak mau. Jangankan berteman yang ketemu, ya, berteman di media sosial pun hingga hari ini seluruh akun media sosial kita dia blokir dan tidak pernah dia buka lagi. Nah, kenapa demikian? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Karena sesungguhnya dia tidak pernah mencintai kita. Dia datang ke kehidupan kita, ya, hanya untuk memanfaatkan diri kita. Mungkin dia sedang pendidikan, dia butuh banyak bantuan kan. Capek misal ya, sudah capek kuliah, ya, masih harus kesana kemari, ngantuk, lelah, dan seterusnya. Maka daripada capek keluar biaya sendiri, dia lihatlah kita yang bisa dia manfaatkan, ya, untuk ngantar kesana kemari. Ya, dia hemat tenaganya, dia hemat biayanya, kemanapun dia mau pergi, kita selalu standby, kita selalu ada, ya, dia tidak keluar uang sepeser pun, karena mobil bensin kita yang beli, bahkan kalau makan pun kita yang traktir, dan seterusnya tadi. Begitu kuliahnya beres, dia sudah mencapai cita-citanya, dia tinggalkan kita, dia lupakan kita, dan dia bersama dengan seseorang yang mungkin selama masih bersama dengan kita juga sudah bersama dengan mantan. Ya, jadi dia sudah mendua sejak dia memanfaatkan kita. Nah, jadi paling tidak kita, kalau kita mengingat ya, saat-saat bersama dengan mantan, ada 2 tanda. Kalau mantan ini tidak pernah mencintai kita, tidak pernah sungguh-sungguh bersama kita, tidak pernah mau serius ya. Jadi yang pertama, mantan ini selalu punya jutaan alasan untuk tidak memberitahu orang tuanya bahwa dia punya komitmen bersama kita. Punya sejuta alasan. Oh, ndak bisa AA, ndak bisa mami papi itu dikasih tahu sekarang AA, karena papi itu punya sakit jantung AA, mami itu punya sakit darah tinggi, ya. Loh, terus kenapa? Ya tidak. Orang kan seharusnya dapat mantu, malah bisa jadi obat sakitnya. Seharusnya jadi senang kan? Tetapi kenapa dia tidak mau memberitahu orang tuanya? Ya karena ada orang lain bersama dia, yang mungkin justru orang tuanya sudah kenal. Ya, jadi bukan kita yang mereka tahu, tetapi justru dengan seseorang yang mantan cintai ini. Jadi dia punya sejuta alasan ya, untuk tidak memberitahukan orang tuanya bahwa ada kita dalam kehidupannya. Orang tuanya tidak pernah tahu tuh. Ketika mantan sakit, kita yang jungkir balik.
ya, merawat mantan yang sedang sakit ini. Mantan jatuh, kita yang bangunkan, ya. Mantan luka, kita yang ngobati lukanya. Mantan kemalaman, kita yang jemput. Mantan kelaparan, kita yang kasih makan. Mantan butuh bayar SPP, kita carikan, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang tuanya tidak pernah tahu, ya. Kenapa? Ya tidak dia kasih tahu, ya, karena kita memang bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya orang yang sekarang sedang bersama dia. Nah, kemudian ya, yang kedua nih, misal mantan pendidikan atau sekolahnya di luar kota, di kota tempat kita tinggal ya. Orang tuanya ada di luar kota, ya, atau di kota yang berbeda. Ini orang tuanya sedang datang nih ke kota kita ini. Kita tahu, ya. Kemudian kita minta, adek, A mau ketemu sama mami, ya, bisa ndak? Selalu cari alasan, oh ndak bisa. Masalahnya, mami sibuk, ada acara dengan teman-temannya. Oh ndak bisa, karena kemarin malam baru ada tamu ke rumah, ndak enak kalau kedatangan tamu terus setiap malam, ndak enak dilihat tetangga, dan seterusnya. Jadi dia juga punya 1 miliar alasan, ya, untuk tidak pernah mempertemukan antara kita dengan orang tuanya, ya. Nah, kalaupun kita punya kesempatan untuk ketemu orang tuanya, biasanya di luar rumah tuh, ya, sebentar-sebentar saja, ya. Yang situasinya tuh ndak enak lah kalau untuk ngobrol, ya. Ketemu di jalan, ketemu di taman, ketemu di toko, dan seterusnya tadi. Nah, jadi itu 2 tanda yang paling jelas. Ketika mantan ini tidak pernah berusaha untuk membawa kita, memperkenalkan kita kepada keluarganya. Sementara kita, ya, dengan orang tua kita, kita perkenalkan, dengan saudara-saudara kita, kita perkenalkan, kita bahagia karena kita mencintainya. Tapi mantan kan tidak, ya. Nah, maka itu adalah tanda bahwa memang mantan tidak pernah mencintai kita. Hanya memanfaatkan tenaga kita, memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan diri kita, memanfaatkan fasilitas kita untuk kesenangannya sesaat saja. Setelah dia puas, dia pergi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan karena kita terlanjur mencintainya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, apa yang bisa kita lakukan? Artinya apa? Ketika mantan ini memang tidak pernah mencintai kita, kita kan butuh doa yang kekuatannya berkali-kali lipat untuk tidak hanya membawa dia kembali, yang lebih penting sekarang adalah membuat dia mencintai kita, ya. Nah, maka di judul kita cantumkan perbanyak sholat malam. Jadi ketika siang begini kan semua orang berdoa, langit ini penuh dengan doa, ya. Tetapi ketika malam hari orang tidur, nah disitulah kita memperbanyak berdoa. Ketika mantan tidur, kita perbanyak berdoa, ya, agar ya saat kita sebut namanya dalam doa kita, hatinya ikut merasakan, ya. Ketika kita memikirkannya, ya, artinya kan ketika orang tidur itu dia sedang tidak memikirkan apapun, ya. Nah, semoga getaran yang dipancarkan oleh gelombang otak kita juga bisa sampai kepada dia, ya. Dan yang lebih penting, waktu malam hari, sepertiga malam menjelang fajar itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa.
Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru fayaqulu may yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun padaku, aku akan memberikan ampun untuknya. Ya, nah jadi perbanyak sholat malam. Ya, insya Allah ya, dengan pertolongan Allah, walaupun dulu mantan hanya memanfaatkan kita, dengan kekuatan doa yang kita panjatkan saat sholat malam, insya Allah dari memanfaatkan mantan akan mencintai kita. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.